asam dari gerimisnya itu kalau di Kalimantan luar biasa ya. Belum pernah saya semegigil itu. Baru mereka bilang, ini Kalimantan Pak, bukan Jakarta. Beda kualitas gerimisnya dengan kualitas gerimis Pulau Jawa, katanya. Ini di bawah ini batu bara semua Pak, makanya gerimisnya tuh asam banget. Gitu. Tapi memang saya juga rentan ya. Nah begitu. Tantangan alam. Jangan dikira kita hidup dalam era modern gini, lalu anak kita nggak berhadapan dengan tantangan alam. Itu salah. Jadi perlu nggak sih anak kita masuk hutan, keluar hutan, hiking, naik gunung, mountaineering? Masih. Kita kan anak Bekasi. Iya betul, kita anak Bekasi. Kita kan anak Jakarta Selatan. Betul, kita anak Jakarta Selatan. Tapi jangan dikira tantangan-tantangan alam ini mereka nggak butuh. Nah, unsur psikomotorik life skill, contoh ya, orang kuat itu tadi sekatan ada 7 ya. Sehat, bugar, proporsional, cekatan, sporty, survive, self defense. Kelihatannya sederhana ya, kelihatannya sederhana. Manusia kuat itu adalah manusia yang sehat, manusia yang bugar, manusia proporsional, ya, cekatan, sporty, ya, sporty itu ya dia menguasai salah satu cabang olahraga lah ya. Survive, mampu bertahan hidup, dan self defense, mampu bela diri secara praktis. Kelihatannya sederhana. Ada nggak sih ini pengaruhnya terhadap kejiwaan, kepercayaan diri, mentalitas seorang anak? Sehat akan mempengaruhi persepsi mereka, perspektif mereka. Mata sehat, persepsinya bagus. Telinga sehat, persepsinya bagus. Penciuman sehat, pengecapan sehat, perabaan sehat, itu membuat dia secara perspektif bagus dan itu berpengaruh kepada intelektualitas dia. Salah satu yang memperburuk intelektualitas anak-anak kita sekarang adalah telinganya nggak bagus. Kenapa telinganya nggak bagus? Terlalu yang dirangsang mata. Terus masyarakat modern terlalu merangsang mata, telinga kurang dirangsang. Dulu petugas perangsang telinga anak itu bunda. Allah ciptakanlah bunda itu cerewet. Bunda sekarang berkurang kecerewetannya. Kenapa? Sibuk dengan gadget, sehingga telinga kurang terlatih. Kemudian anak-anak sekarang itu suka pakai headset, earset, ditutup kupingnya, pakai earset. Itu menyebabkan telinganya bukannya malah tajam, malah makin tumpul. Karena apa? Dirusak oleh suara yang terlalu keras. Padahal taat ada hubungannya dengan mendengar. Kami anak watona, kami dengar, kami taat. Kita biarkan anak-anak kita menyumbat telinganya dengan earset. Gimana dia menjadi manusia akan taat? Pada taat itu atau nah itu ada kaitannya dengan sami'na. Mata, telinga terlatih di malam hari, mata terlatih di siang hari. Maka dulu agar telinga itu terasah di malam hari, maka ada yang namanya PR, merangsang terjadinya belajar malam. Sekarang semuanya full day, gimana lagi ngasih PR? Kasihan kan kalau dikasih PR lagi, udah siang penuh, malam dikasih PR lagi. Akibatnya nggak dikasih PR, telinga nggak terlatih. Karena
akan melatih telinga itu terbaik di malam hari. Makanya dalam surat Al-Qasas ayat 71 Allah mengatakan, gimana pendapatmu jika Allah jadikan hidup ini malam terus menerus sampai hari kiamat? Kenapa kamu tidak mendengar? Mendengar ya, ketika Allah bicara malam terus menerus sampai hari kiamat, kenapa kamu tidak mendengar? Di ayat 72-nya, benar, gimana menurut kamu jika Allah menjadikan kehidupan ini siang terus menerus sampai hari kiamat? Kenapa kamu tidak melihat? Kalau siang melihat, kalau malam mendengar. Jadi hal-hal yang sederhana ya. Alat-alat persepsi manusia itu kalau sehat, mata sehat, telinga sehat, kulit sehat, hidup sehat, itu intelektualitasnya juga akan sangat terbantu. Karena dalam sains ada kaidah ya, postulate of reliability of human knowing activities. Sebuah keyakinan bahwa panca indera manusia itu reliable untuk melakukan riset. Karena yang lain-lain mah alat bantu. Termometer itu alat bantu bagi kulit. Stetoskop itu alat bantu bagi telinga. Gitu ya. Begitu juga alat bantu bagi mata itu adalah apa namanya? Nah, gitu. Bugar itu akan membuat manusia itu tangguh, itu berpengaruh pada kepribadian yang juga tangguh, pantang menyerah, kokoh. Kemudian proporsional akan bikin orang lebih pede. Antara tinggi badan dengan berat badan dengan proporsi tubuh sama. Salah satu hal yang membuat saya dulu gak pede adalah udahlah badan pendek, kurus kering gitu, gimana mau pede ya? Saya nikah itu berat badan saya 31 kilogram. Itu sekecil itu. Gimana akan melahirkan percaya diri coba? Kalau badan tidak proporsional. Untung saya udah setua begini. Jadi perut buncit segala macam nggak terlalu masalah. Kalau muda, apalagi di antara kemudian physical skill itu adalah cekatan, akan membuat orang lebih responsif. Karena dia cekatan, dia lebih responsif, lebih tanggap, dan itu bagus untuk kepribadian. Kemudian sporty ya, bisalah tahu lah salah satu olahraga, dia menguasai barangkali satu cabang olahraga atau permainan olahraga, apakah itu pingpong barangkali, basket, voli, sepak bola. Minimal itu menjadi alat dia bergaul dan bersosialisasi. Dia itu kecakapan sosial, berarti gaul. Kenapa? Dia mau menguasai salah satu cabang olahraga. Bahkan dulu jadi diplomasi, pembukaan hubungan diplomatik antara Amerika dengan Cina dulu gara-gara Henry Kissinger main pingpong dengan Menteri Luar Negeri RRT, makanya disebut diplomasi pingpong gitu ya. Main basket, bahkan kalau bagi pengusaha ya sekedar main golf lah, bagi pengusaha ya. Deal bisnisnya lain dari permainan golf, sambil jalan santai gitu. Survive, apakah survive di kota, apakah survive di hutan, apakah bisa survive di laut, atau survive di desa ya, yang salah satu yang penting sekarang orang gagal survive di desa lalu pada pindah ke kota. Survive itu dalam rangka kemampuan intelektual juga. Solusi, kalau tersesat di hutan gimana? Kalau tersesat di kota gimana? Beberapa orang siswa sekolah alam di Tangerang masa disuruh ke Gambir nyasar. Inilah anak sekarang.
Inilah anak sekarang, disuruh ke Gambir dari Tangerang nyasar. Sampai seorang ibu pernah nanya, dia heran tentang diri dia sendiri. Aku heran dengan diri saya, Ustadz. Saya itu waktu kecil, saya perempuan 8 tahun, disuruh oleh ayah saya dari Magelang naik bus sendiri ke Semarang 2 jam itu, Ustadz. Sekarang anak saya udah SMP, saya nggak ngizinin dari Magelang ke Muntilan. Magelang Muntilan masih 10 menit tetanggaan. Saya nggak izinkan. Heran ada apa dengan diri saya. Dia sampai bertanya juga tentang dirinya sendiri. Ya Bu, biasa Bu, kan ibu-ibu sekarang, orang tua sekarang itu kan, saya bilang apa namanya, curigaan, khawatiran, saya bilang. Takut anaknya nanti ditabrak mobil, takut anaknya diculik, takut anaknya dicuri orang, takut anaknya macam-macam. Dengan alasan sekarang banyak kendaraan, semuanya berjalan dengan cepat, padahal Allah telah menyiapkan manusia yang fisiknya disesuaikan dengan zamannya, fisiknya disesuaikan dengan tantangannya, fisiknya disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah gitu. Tapi ya inilah ya, dia mencobalah city survival agar dia juga punya solusi, cari jalan keluar kayak gimana. Oh kita takut, boleh intip dari jauh, tapi jangan sampai dia tahu. Karena luar biasa gitu. Kemudian self defense, bela diri. Apa manfaatnya bagi kepribadian dalam rangka membangun daya juang? Itu kaitannya dengan entrepreneurship. Jadi fisik yang di sebelah kiri ini sehat, bugar, proporsional, cekatan sporty, survive dan self defense, itu bukan berarti tidak punya makna bagi kejiwaan. Istilahnya begini, hard skill itu berdampak kepada soft skill, ya. Nah gitu, hard competence itu berdampak bagi soft competence. Ayah bunda sekalian, sampai sekarang ini gadis-gadis suku Sasak di Pulau Lombok itu wajib bisa menenun sebelum diizinkan menikah. Harus bisa menenun kalau kepengen nikah, dan mampu menghasilkan 1 kain dalam 1 bulan. Kenapa sampai sekarang masih dipertahankan? Sekarang itu menenun oleh mesin, sekarang udah nggak perlu lagi pakai mesin tenun tradisional. Tapi orang tua suku Sasak juga sadar, menenun melatih kesabaran, melatih ketelitian, melatih ketekunan, melatih jiwa seni, membuat orang lebih tenang. Bukan menenunnya yang penting, tapi dampak-dampak soft skill dari menenun, dampak-dampak kecakapan hidup dari menenun. Memang kelihatannya sih, kok menenun sih gitu ya, tapi dari menenun itu betapa banyaknya kecakapan-kecakapan psikologis yang terbangun. Maka Abu Syafi'i dulu di IES-nya, kenapa menekankan pada kecakapan vokasional? Dia bilang untuk mencerdaskan. Saya juga awalnya bertanya-tanya, emang jadi tukang mencerdaskan? Bisa bikin kursi sendiri memang mencerdaskan? Ternyata jawabannya ya. Contoh ya, menjadi carpenter, tukang kayu, itu bicara tentang kehalusan, bicara tentang presisi, bicara tentang kesabaran, bicara tentang jiwa seni, bicara tentang bagaimana memahami kebutuhan konsumen, bagaimana memahami tren yang sedang berkembang. Nggak sederhana. Nah, oleh karena itu
psikomotorik for life. Kenapa disebut psikomotorik? Karena punya dampak-dampak psikologis. Ditolonglah anak-anak kita, terutama yang masih TK ini, TK, SD kelas 1, SD kelas 2, saat-saat dimana mereka memang masih sangat motorik. Dan ada satu fakta yang tidak bisa dibantahkan, sebuah proses jangan dilompati, bahwa ternyata anak yang melewati masa merangkak, kesetimbangan tubuhnya kurang bagus. Jangan dikira, wih anakku keren, nggak pakai merangkak langsung berdiri. Anakku keren, nggak pakai merangkak langsung berdiri berjalan berlari. Ingat, ada satu proses yang dilewati, itu akan menimbulkan masalah tertentu. Tidak selalu dalam pendidikan ini berlaku lebih cepat lebih baik, karena yang benar adalah tepat pada waktunya. Kayak salah seorang adik saya, kenapa harus sukses di usia 40 bang, kalau 30 tahun aku udah bisa sukses? Saya bilang nggak sesederhana itu. Ada proses. Jangan sampai kesuksesan material kamu, mental kamu nggak siap menghadapi kesuksesan tersebut. Angka 40 itu nyaris seperti angka keramat, karena secara psikologis, sejarah, segala macam, memang angka 40 itulah masa-masa di mana manusia itu secara mental siap menanggung sukses. Gak usah diburu-buru lah. Katakan begitu. Ternyata dia gak sabar juga, dia buru juga kesuksesan itu, tanpa mangkok mentalnya siap untuk menampung sukses yang akan dia terima. Akhirnya jadi bumerang kesuksesan itu bagi dia. Sama juga dengan ini, yang fisik ya. Apalah yang ingin dikejar di masa usia TK? Calistung. Calistung itu semakin diteliti semakin berbahaya kalau diajarkan di usia TK. Bukan sekedar salah, bukan sekedar terlalu cepat, bahkan berbahaya. Apa yang mau dikejar, intelektualitas kah? Biarkan dulu dia siap dengan fisik-fisiknya. Biarkan dulu dia kuat dengan karakternya. Nanti pada saatnya dia dibangun kompetensi, kompetensi itu dilingkupi oleh karakternya. Keren banget itu. Beberapa waktu yang lalu saya nulis di Facebook, saya bilang di bus ya, di bus saya mendengarkan penyanyi yang suaranya indah sekali. Dia dikatakan sebagai Celine Dionnya Indonesia. Lalu aku bertanya pada hati, akan jadi apa kelak dia, kira-kira akan seperti Celine Dion kah? Lalu hatiku berkata, dia akan menjadi penyanyi kafe yang disukai. Lalu saya berkata pada hati, hah, cuman jadi penyanyi kafe? Iya tuanku, karena dia cuma seorang peniru kok. Peniru Celine Dion. Tidak ada karakter pada lagu-lagunya, tidak ada kepribadiannya yang dia lekatkan pada lagunya. Dia hanya melakukan duplikasi atas Celine Dion dan sebagainya. Sangat berbeda dengan orang yang membangun karakter terlebih dahulu, baru skill. Maka skillnya akan diwarnai oleh karakternya. Tanpa disebut karya Beethoven pun orang akan tahu itu karya Beethoven, cukup dengan cara mendengarkannya. Kenapa? Karakter Beethoven terlalu kuat pada musik itu. Nggak perlu disebut Bach, tapi sambil mendengar pun kita tahu bahwa itu karya Johann Sebastian Bach. Kenapa? Karakter Bach terlalu nempel pada karyanya, karena karakter mendahului kompetensi. Nah sama juga dengan ini. Siapkan fisik,
baru kemudian di atas itu kita bangun intelektualitas yang bisa kita bangun dan sebagainya. Sehingga saya bersyukur orang bilang Saga ini ya sekolah Raja Tega. Ya, saya bilang tolong dilanjutkan. Ya, Saga itu saya bilang singkatan dari sekolah Tega, gitu ya. Lanjutkan, saya katakan. Karena satu kesedihan sendiri bagi saya ketika saya menyadari bahwa kok ya waktu saya seleksi sebuah sekolah di Bandung itu ya, kenapa fisiknya begitu lemah? Nah baik, ayah bunda sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada di antara ayah bunda yang ingin tanya hal-hal yang terkait dengan pendidikan kecakapan fisik anak-anak itu, atau ayah bunda yang masih memiliki ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau mereka-mereka yang menganggap ini nggak terlalu penting kok hal-hal yang fisik, lebih penting hal-hal yang sifatnya intelektual dan sebagainya ya. Atau termasuk juga di antara ayah bunda kalau ada yang menganggap, karena ada beberapa juga pendidikan sekarang yang bahkan melarang anak main-main, karena main-main itu kesia-siaan katanya. Kalau masih main-main, kapan anak kita bisa menjadi Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan 8 tahun udah hafal Quran, 10 tahun kan udah jadi mufti, 12 tahun kan udah bikin kitab raksasa Al-Um. Kalau masih main-main juga, lari-larian juga anak-anak kita, itu kapan dia bisa kayak Imam Syafi'i misalnya, kayak gitu ya. Ada pendapat-pendapat kayak gitu. Nah silakan kalau ada mau bertanya. Bunda boleh, karena biasanya bunda yang punya ketakutan-ketakutan ya. Karena kalau anak kita begini gimana, anak kita begitu gitu. Atau ayah barangkali silakan ya. Gimana menghadapi pertengkaran dengan bunda, giliran ayahnya mengizinkan, bundanya nggak ngizinin gitu ya. Anakku mau naik gunung misalnya gitu ya. Silakan. Ada yang mau tanya tentang pendidikan psikomotorik anak. Karena ini bagus bagi iman dan sebagainya. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda dari Kinang, SD kelas 3. Kebetulan saya bisa. Dari sekian itu Dok, Ustadz Psikometrik for Life untuk anak perempuan SD kelas 3. Porsinya kira-kira masing-masing berapa persen ya Ustadz? Nah, apakah harus 50-50 dari itu semua? Karena saya juga kan melihat kondisi anak saya. Untuk usia 8 tahun ini dia lebih menonjol di gaul atau sosial. Untuk yang lainnya, menurut Ustadz, berapakah kira-kira yang harus saya dampingi bersamai untuk anak saya? Ya baik ya. Pada dasarnya kalau dari proporsi tidak ditetapkan, alami aja. Karena ini juga menyangkut bakat masing-masing ya. Nah, tetapi yang jelas begini, sebelum 10 tahun anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. Kan dia perempuan gitu, dan tidak sekuat laki-laki. Sampai 10 tahun sama, termasuk ini ada survive ya, self defense. Sebenarnya dua yang terakhir ini bisa juga nggak sih buat anak perempuan? Bisa. Anak perempuan perlu juga belajar bela diri. Anak perempuan itu perlu juga survival. Catatannya adalah semua di bawah 10, tentang porsinya tentunya disesuaikan dengan kapasitas masing-masing ya. Nanti begitu 10 tahun kata Rasulullah, pisahkan mereka. Apa itu? Pendidikan mereka dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, udah gak sama lagi. Dan pergaulan mereka juga dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, memang sudah mulai ada jarak gitu ya. Nah, gitu. Yang penting dipisahkan ini jangan terlalu dini. Saya sedih banget masa ada TK ya, kalau
jam istirahat, saya juga bingung ya, di TK ada jam istirahat gitu. Ya sekolahan, padahal TK itu nggak sekolah. Muslimah mainnya di sebelah sini ya, Muslim mainnya di sebelah sini ya. Ya Allah, udah masih TK, udah dipisahkan pergaulan laki-laki dan pergaulan perempuan. Saat mereka masih perlu saling kenal mengenal, masih boleh pegang-pegangan, masih boleh deket-deketan, dilarang. Jadi kalau pengen anak LGBT boleh jadi gara-gara gini nih, yang laki-laki tidak belajar banyak tentang lawan jenisnya, yang perempuan gak banyak belajar tentang lawan jenisnya. Pada saat Allah masih halalkan, sebuah TK mengharamkannya. Dan banyak yang aneh-aneh itu. Anak TK dia sholat duha. Kalau dia nggak mau sholat duha, saya ditelepon, Ustadz ada anak TK kami minta sholat duha, dia nggak mau, perlu diruqyah nggak Ustadz? Saya bilang perlu banget deh, guru-gurunya diruqyah. Orang dewasa aja dia nggak sholat duha aja boleh kok, apalagi anak-anak. Tapi betul, kalau udah 10 tahun silakan dipisah. 10 tahun anak laki-laki sudah mulai belajar mencari nafkah. Anak perempuan mah enggak, dia lebih banyak belajar tentang tata rumah tangga. Mulai belajar tentang pengasuhan, pelayanan, kerapihan dan sebagainya. Nah tapi tadi secara motorik di bawah 10 tahun sama semua. Lebih penekanannya pada yang mana? Nah itu bergantung pada kapabilitas masing-masing anak ya. Barangkali dia lebih menekankan pada sisi sportinya, yang satu memilih main basket, yang satu bulu tangkis, yang satu pingpong, itu mah bebas-bebas ya. Tapi perlu mereka memiliki hal-hal yang semacam ini. Tentang bugar misalnya, salah satu tanda bugar itu adalah self recovery, mampu segera pulih kalau dia ya. Dan ini juga penting ya, menjadi manusia yang fit, yang well gitu ya. Nah begitu ya Bu. Oke, yang lain silakan ya. Kasih Ustaz, menyambung pertanyaan yang tadi sih Ustaz, kebetulan anak kami punya kekurangan secara fisik, tidak intinya tidak begitu fit lah, intinya seperti apakah ada minimum requirement yang harus dipenuhi dari aspek-aspek yang tadi sampaikan gitu, sehingga dia tidak tertinggal gitu kan, dia tidak tertinggal dan cukup kita dipercaya diri, bisa bertahan dan segala macam. Atau mungkin apa ya, kita tekankan pada satu porsi tertentu yang kita lihat, oh kayaknya mungkin dia tidak proporsional, kita sudah tahu dia tidak proporsional, tapi yang penting dia sehat dan bugar gitu kan, nggak ada masalah gitu kan, karena tadi kan tidak ada persentasenya gitu. Tapi apakah ada minimal yang harus diinikan, misalnya kalau sehat ukurannya seperti apa, seperti itu, apa cukup satu yang dia tidak yang lain gitu, kalau survei misalnya kan sekedar tahu gitu kan. Itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi ketakutan ya. Jadi ketakutan tadi kan, karena kita tahu nih, kita sudah konsultasi ke dokter, ini ditahan apa namanya kalau beraktivitas gitu. Ini dokter ya Ustaz ya. Nah, kita ikut aja. Ditahan nih, dijaga yang boleh dan yang tidak boleh, yang ini dan seperti itu. Jadi ya apakah kita memang perlu second opinion terhadap beberapa dokter gitu, kalau memang ternyata sudah seperti itu ya bagaimana cara mengurangi ketakutan itu aja Ustaz. Makasih. Iya, pertanyaan yang luar biasa ya, dan bagus ditanyakan agar kita semua paham.
Jadi tentang manusia dengan segala keterbatasannya, pada dasarnya satu hal yang kita pegang, Allah tidak pernah sekalipun menciptakan makhluk cacat. Itu prinsip keyakinan kita ya. Tidak ada orang buta, tapi yang ada adalah orang yang Allah pindahkan penglihatannya dari mata ke tempat lain, itu ada. Tidak ada orang tuli, tapi yang ada adalah orang yang Allah pindahkan pendengarannya dari telinga ke tempat lain, itu memang ada. Dan seterusnya. Teman saya satu kuliah dulu, tangan kirinya lemah sekali karena kena kanker. Rupanya Allah pindahkan tangan kirinya ke kanan. Kuatnya kanan itu luar biasa, dia jago pingpong. Dan jangan berharap saya pernah sekalipun menang pingpong lawan dia gitu ya. Sampai terakhir dia, saya bilang dia curang karena main pingpong pakai dua tangan, saya bilang gitu ya. Karena yang kiri udah pindah ke kanan ya. Di Tamrin dan Sudirman ada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga-tenaga administrasi itu dari mereka-mereka yang kakinya lumpuh ya. Karena kekuatan kakinya pindah ke tangan kemudian. Jadi untuk kegiatan clerical, ngetik segala macam itu jauh banget, cepat banget, dan ketelitiannya tinggi gitu loh. Nah begitu. Saya pernah mendengarkan Mandy Harvey, seorang penyanyi jazz tapi tuli ya, penyanyi jazz tapi tuli. Rupanya telinganya Allah pindahkan ke telapak kaki ya. Jadi dia memang kalau di pentas itu wajib lepas sendal ya, lepas sendal. Nah itu satu hal yang perlu kita yakini ya. Kita seringkali perlu bertanya, Allah pindahkan kemana kapasitas ini dari anak saya? Kedua yang perlu kita pahami adalah manusia, apalagi ayah bunda, itu makhluk yang cenderung adikodrati ya, cenderung ingin mengatasi keterbatasan manusia dan keterbatasan anaknya. Udah tahu anaknya didiagnosis autis, tetap dia akan melakukan sesuatu agar anak saya seperti normal. Anaknya didiagnosis begini, tetap aja orang tua tuh, bahkan yang saya salut dengan seorang ibu ada selalu nggak percaya sama dokter. Kalau dokter memvonis anaknya begini, itu yang keren. Saya bilang itu yang keren ya. Dalam sebuah film namanya Lorenzo Oil ya. Jadi ada seorang anak yang punya penyakit, satu dari sejuta anak yang mengalami penyakit itu. Ya. Anak itu namanya Lorenzo. Dokter semuanya udah bilang, anak ini nggak bisa disembuhkan, dan umurnya kira-kira 100 tahun, tapi dasar manusia punya sifat adikodrati, dia nggak mau tahu dari itu semua. Pokoknya yang aku tahu anakku harus hidup. Persetan ada yang mengatakan anakku akan mati segala macam itu. Lalu dia dengan suaminya habis-habisan lah riset kepustakaan, riset laboratorium, sehingga menghasilkan satu minyak yang kemudian disebut sebagai minyak Lorenzo. Ini kisah nyata ya. Dan Lorenzo ya akhirnya sampai besar, dewasa, dia nggak meninggal dan dia manusia normal gitu ya. Sehingga selalu saja dia berpikir untuk ya manusia. Dia nggak bisa terbang tapi tetap aja pengen terbang kayak burung gitu. Itu sifat adikodratinya gitu. Akhirnya apa? Dia ciptakan pesawat. Dia nggak bisa lari secepat kuda, tapi dia juga nggak mau terima kenyataan itu. Dia bikinlah kemudian mobil. Dia pengen bisa menyelam lama kayak ikan hiu, padahal dia nggak bisa begitu. Akhirnya dia buatlah kapal selam gitu ya, atau scuba diving ya. Nah gitu. Itu jadi manusia. Dan ayah bunda sebenarnya dalam menghadapi situasi-situasi anak-anak kita dengan kelemahan-kelemahan tertentu, mencoba membangun sikap seperti itu. Ada satu kisah nyata lagi yang kemudian filmnya malah jadi box office ya, dan pemenang hadiah Oscar terbanyak waktu itu jadi film terbaik, yaitu seorang anak yang lumpuh ya, Forrest Gump ya. Forrest Gump kisah nyata juga, sebuah novel yang dibuat oleh anaknya Forrest Gump ya, yang kemudian jadi film gitu. Dia dipaksa oleh kenyataan, dia lahir dalam keadaan bodoh dan kemudian kakinya itu lemah, fisiknya lemah sebenarnya, cuman dia dibully. Masih kecil diuber pakai sepeda, temennya cuma bisa bilang run Forrest run, lari. Akhirnya dia mencoba menyelamatkan dirinya dengan lari, akhirnya kakinya jadi kuat ya, lepas semua penyangga-penyangganya itu ya. Tentunya lepasnya nggak kayak di film ya, lepasnya nggak kayak di film, tapi yang prosesnya seperti itu.
begitu gede diubetin ke tamu-tamu pakai truk. Terpaksa dia melompat ke samping, lari ke tempat permainan American football dengan kecepatan lari yang luar biasa gitu ya. Dan kemudian dia udah nggak tergambar lah Forrest Gump yang dulu yang kakinya lemah itu X bentuknya, kemudian dia bisa dewasa seperti itu, kemudian dia bisa sukses ya, modalnya cuma satu, run ya. Sekarang ini bahkan mendengarkan kata bully pun kita sudah ketakutan, kan masanya begitu ya, mendengarkan kata bully. Sampai-sampai saya mendesain sebuah konsep khusus yang namanya brothering. Ada parenting, orang tua mendidik anak, ada brothering, saudara mendidik saudara, teman mendidik teman, dengan salah satu caranya yang kita sebut dengan bullying, padahal bukan bullying sebenarnya. Mereka sedang saling asah. Pendidikan itu kata Ki Hajar Dewantoro, saling asah, saling asih, saling asuh. Yang sekarang terjadi di sekolah maupun di rumah cuma asih asuh. Asah nggak terjadi, lembek sekali pendidikan sekarang itu. Lalu Allah ilhamkan kepada saudara, Allah ilhamkan kepada teman, tolong kalian saling asah. Karena guru kalian melupakan yang satu ini, orang tua kalian melupakan yang satu ini. Asah, ya, asah. Ya, jadi ingat anak saya dulu berantem SMA dicekek sama temannya, lalu dia berhasil balas cekek gitu. Gimana kamu caranya bisa melepaskan cekekan dan membalas cekek? Iya Bi, kan dulu waktu kecil pernah dicekek kakak. Oh itu kuncinya. Untung saya nggak tahu, kalau saya tahu aja saya marah sebenarnya ya sama si kakak. Tetap aja saya orang tua zaman sekarang pada akhirnya gitu ya. Nah itu pertama ya. Dan kemudian yang kedua bicara tentang mengatasi ketakutan-ketakutan kita sendiri tentang hal-hal yang sifatnya fisikly ini. Pertama, sebenarnya sumbernya itu dari keimanan kita sendiri. Mari kita akui, ketakutan kita berasal dari keimanan kita sendiri. Satu, kita lupa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu hamba melebihi kesanggupannya. Kita sering lupa itu. Kemudian yang kedua, bahwa mereka itu adalah titipan Allah, bukan aset kita, bukan milik kita. Nah gitu. Kita memang harus memperlakukan mereka sebagai raja sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun adalah raja, tapi jangan sampai mereka menjadi tuhan-tuhan kecil kita. Yang ketiga, kita juga ini semua nilai-nilai keimanan ya, bahwa kalau kita punya kekhawatiran terhadap mereka, mereka juga punya kekhawatiran terhadap diri mereka sendiri. Suatu ketika pernah anak saya ngambek guling-gulingan di mall. Bagi orang tua yang lain barangkali, waduh gak enak nih anak guling-gulingan di mall, jadi gak enak sama tamu-tamu yang lain. Udahlah, apa yang dia mau kita peduliin aja. Tapi bagi saya juga sama. Bukan hanya kita yang malu, dia juga malu sebenarnya. Akhirnya saya tinggalkan. Tapi sebelumnya saya udah bilang sama kakaknya, Kak, kamu ngider dulu dari belakang, lihat dia dari belakang, dan sampai dia hilang. Tapi begitu kami tinggalkan. Rupanya setelah kami tinggalkan, kan dia dilihat oleh tamu-tamu mall yang lain kan. Rupanya dia pun malu sebenarnya. Gak lama kemudian udah dia berdiri, Abi, ya udah dia nyamperin kok. Emang kita doang yang malu, dia juga sebenarnya malu. Dilihat oleh tamu yang lain. Kemudian juga nggak semudah itu juga hilang di mall. Sekali lagi, manusia itu dibekali kapasitas yang disesuaikan dengan tantangan, permasalahan, dan kebutuhan zamannya. Allah selalu memberikan kapasitas yang matching dengan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan zaman. Sejak dia hidup sampai dia mati. Jangan dikira Allah itu menciptakan manusia itu sama semua. Manusia di Papua Allah kasih kapasitas sama dengan manusia di Bekasi, nggak akan sama. Allah itu nggak punya mesin cetak orang, itu Allah itu mencetak manusia satu-satu, ya. Kapasitasnya disamakan. Bahwa anak yang akan ditakdirkan untuk besar di pantai itu akan memiliki kebutuhan, kemampuan dan potensi-potensi dengan persoalan-persoalan sekitar pantai dan pesisir.
termasuk kecepatan dia dalam belajar renang gitu ya. Nah ini kan perlu iman nih, bahwa orang yang Allah akan takdirkan akan hidup di gunung itu akan Allah berikan kapasitas pengelolaan hidup di gunung. Bahkan ukuran paru-parunya sejak lahir pun lebih besar dari paru-paru orang yang lahir di pantai sejak lahir. Dan riset itu ada. Kalau kita mah nggak perlu riset, yakin ya, nggak perlu riset itu. Nah sehingga dengan demikian dalam beberapa hal, karena anak itu juga diberikan radar-radar, anak itu diberikan alarm-alarm dalam tubuhnya, radar alami, alarm alami, kita mesti imani itu. Dalam beberapa hal biarkan itu kata kuncinya. Biarkan, amati, obati kalau ada masalah. Biarkan, amati, obati. Biarkan, amati, obati. Nah gitu. Bahkan tadi bukan hanya fisik ya, termasuk psikologis. Saya itu paling nggak mau kalau ada orang-orang tua yang minta, Pak tolong anak saya di psikotes agar saya segera tahu bakat minatnya, agar kami arahkan dari kecil. Ngapain saya bilang? Bakat minat itu akan tumbuh dari waktu ke waktu. Bahkan ada orang-orang yang baru nyadar bakat entrepreneurship-nya ketika umurnya udah 30 tahun. Terlalu mengarahkan bakat anak dari kecil menyebabkan anak itu akhirnya monotalenta, nggak multi talenta. Karena talentanya yang lain tidak dikasih kesempatan untuk berkembang. Dunia ini terlalu sulit untuk dikelola kalau hanya pakai satu talenta. Membutuhkan beberapa talenta, biarkan aja dia berkiprah dulu. Trial and error, trial and error, trial and error. Coba salah, coba salah, coba salah, coba salah. Enggak ada salahnya. Makanya saya katakan mau sampai 15 capacity building, character building 15 sampai 40 tahun capacity building, 40 tahun ke atas baru summit reaching, berburu puncak-puncak kesuksesan. Secara fisik juga begitu. Nanti akan terpola sendiri, terarah sendiri. Dan satu kata kunci, sang ayah perlu menyelami dirinya untuk menyelami anaknya. Kenapa? Karakter induk seorang anak turun dari ayahnya. Karakter unik dari anak turun dari ibunya, tapi induknya. Yang membuat singa itu beranak singa itu karena karakter induk ayah turun kepada anak. Makanya anak itu dinasabkan pada ayahnya. Saya seringkali mengatakan, kalau bapaknya Aceh, ibunya Bugis, anaknya setengah Aceh setengah Bugis nggak sih? Enggak. Anaknya Aceh titik, bapaknya Aceh kok. Nanti dia nikah lagi dengan seseorang yang tetap seorang profesor di Madinah, tampangnya Arab banget, di belakangnya ada nama Minangkabawi. Ya karena bapaknya Minangkabau, ibunya Madinah. Dia nggak pernah pulang kampung sama sekali. Kenapa namanya tetap Minangkabawi ya? Makanya sering saya katakan, kenapa salah satu sebab sang ayah adalah pendidik terbaik bagi anak? Karena anak itulah keturunannya. Kenapa disebut keturunan? Karena memang ada yang diturunkan. Disebut ahli waris karena memang ada yang diwariskan. Boleh nggak sih nitipin ayah nitip mimpi kepada anak? Boleh, nggak ada salahnya. Nah, ayah yang sering menilai kapasitas dirinya, dia akan lebih mudah untuk mendidik anak-anaknya, karena anaknya itu adalah limpahan dari dia, like father like son. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itu menyebabkan saya seringkali mengatakan, kenapa pendidik terbaik itu adalah seorang ayah. Nah itu. Dan saya seringkali juga mengatakan, ayah itu adalah pendidik efektif karena dia dicintai, dihormati, ditakuti.
Sekarang orang udah mulai membuang kata ditakuti ini. Konon katanya mendidik nggak boleh takut. Oh enggak. 60% modalitas pendidikan adalah cinta, 30% adalah hormat, 10% adalah takut. Kalau seorang ayah modern sekarang menghindari itu. Takut. Ditakuti anak. 10% dari pendidikan itu memang perlu ada unsur takut, dan ayah punya unsur itu. Itu yang kemudian menjadi modalitas kekuatan dalam diri anak, termasuk untuk hal-hal yang semacam ini. Biarkan. Nah, bunda kan nanti punya ketakutan kalau dibilang biarkan itu ya. Lagi pula, pada setiap masalah ada obat, pada setiap penyakit ada obat, setiap masalah ada solusi. Makanya ketika anak-anak saya, yang saya bilang laki-laki, masing-masing 2 kali patah tangan, apa yang terjadi? Ya sangat singkat dia bahkan untuk jadi anak saya yang patah tangan itu, yang pakai jasa dukun patah tangan itu cuma 1 orang. 3 kali patah yang berikutnya saya yang nanganin. Kenapa? Rupanya soal menyambungkan tulang itu mah, proses patah tangan mah peristiwa alami. Sebenarnya aslinya mah bukan peristiwa medik itu. Tangani saja secara alami dengan penuh perhatian, kasih sayang. Saya bersyukur ya, anak-anak saya yang patah tangan itu begitu dekatnya dengan saya. Kenapa? Saat-saat itulah saya menanganinya dengan penuh ketelatenan dan kasih sayang, lemah lembut. Nah, kira-kira gitu ya Pak ya. Oke. Ada lagi? Mungkin 1 pertanyaan lagi bisa? Ya. Izin Ustadz bertanya, saya penasaran tadi kan psikomotorik education ini lebih banyak saya melihatnya untuk anak laki-laki gitu ya. Saya penasaran untuk edukasinya untuk anak perempuan, terutama anak usia dini, apakah proporsinya harus sama antara motorik kasar dan motorik halus? Karena kan kayaknya kalau perempuan itu lebih harus bisa teliti, telaten seperti itu ya. Izin 1 lagi pertanyaan boleh? Pendidikan saat ini kayaknya lebih banyak untuk banyak hafalan gitu, hafal Quran, karena saya melihat survei beberapa sekolah di anak-anak usia dini ini tuh sampai SD banyak tuh mereka tuh mentargetkan untuk hafal berapa juz gitu ya. Apakah itu karena mereka berpikir di usia dini itu lagi menyerap dengan baik-baiknya gitu ya? Apakah itu bisa kita ikuti atau sebaiknya kita fisiknya dulu seperti yang sampaikan? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi pertama tadi saya sedikit sudah sampaikan, pada dasarnya tidak dibedakan antara pendidikan motorik anak laki-laki dan pendidikan motorik anak perempuan. Tetap diawali dari motorik kasar, kemudian berlanjut kepada motorik halus. Tapi nanti fitrahnya sendiri akan memang membuat dia cenderung yang perempuan ke halus, ya, yang laki-laki kepada motorik kasar. Itu lebih dipengaruhi oleh fitrahnya. Tanpa kita arah-arahkan pun dia akan mengarah ke sana, ya. Tapi sekali lagi sebelum 10 tahun, ya, kedua-duanya tidak dibedakan. Jangan dikira anak perempuan gak butuh motorik kasar, jangan dikira anak laki-laki gak membutuhkan motorik halus gitu ya. Masing-masing membutuhkan itu. Jangan dikira anak perempuan gak butuh survival, gak butuh bela diri, tetap butuh, ya. Jadi samakan saja, biarkan kemudian fitrahnya yang lebih memilih. Wah, aku perempuan dan aku lebih ke motorik halus, ya. Karena kalau bicara motorik halus itu sebenarnya semuanya, ya. Mampu memegang pena seperti ini, itu sebuah motorik halus. Kenapa di TK ada permainan tepuk tangan di atas kepala? Itu mempertemukan jari telunjuk dengan jari telunjuk, jari tengah dengan jari tengah, jari manis dengan jari manis. Itu secara motorik halus bukan satu hal yang mudah. Nah begitu ya.
Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi clue-nya apa? Oh iya, hafalan. Nah ini dia ya. Susah kita ngomongnya karena memang orang tua zaman sekarang ingin sesuatu yang terukur. Kebetulan hafalan adalah sesuatu yang terukur gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa aslinya hafadho itu memelihara, bukan menghafal ya. Yang sampai kita menghafal sholat, menghafal doa, saya rasa itu sebuah penghinaan ya. Sholat dijadikan skill, Al-Quran, bacaan Quran dijadikan skill gitu ya. Itu sebuah pelecehan sebenarnya ya. Terus kemudian satu lagi, anak kecil itu daya serapnya bagus, daya ingatnya bagus, daya lupanya sebagus daya ingatnya ya. Sekali lagi, daya lupanya sebagus daya ingatnya. Sebanyak yang dia ingat, sebanyak itu pula yang dia lupa. Kadang-kadang kita terpesona dengan ingatan anak, sehingga wah kalau gitu nih digeber aja hafalan Qur'annya, padahal habis itu dia lupakan semuanya. Saya ingat anak pertama saya dulu kalau baca buku Doraemon, saya tinggal bilang, oh Nobita apa gitu judulnya, langsung dia ulang semuanya sampai ke pentongit cager, itunya pun dihafal tuh. Coba suruh tanya sekarang, dia masih ingat nggak? Anak kecil itu memorizing, bukan remembering. Memorizing itu menyimpan data di kepala, kalau memorizing, remembering itu menyimpan makna di hati. Sampai saya sedih sekarang. Banyak orang masuk pesantren tahfidz, nggak boleh ngapa-ngapain biar fokus tahfidz, ya, agar lulus 18 tahun 30 juz. Nggak perlu belajar nyuci, nggak perlu masak, nggak perlu nyetrika, nggak perlu cuci baju, udah ada semua yang nyiapin. Akhirnya dia jadi hafid, tapi dia tidak menjadi dewasa, tidak menjadi akil balik. Menjadi akil balik itu wajib, menjadi hafiz itu sunnah. Kok dibalik-balik? Orang manusia sekarang di dunia itu sudah balik di umur 9, baru akil di umur 27. Saking terlambatnya diabaikan proses akil itu demi proses tahfidz. Nah jadi buat saya begini, cintakan mereka pada Quran, pesonakan mereka pada Quran, pukau mereka anak-anak kita dengan Quran. Jangan kaget, nggak disuruh-suruh dihafalkan tuh Al-Quran, karena dia terpukau, dia terpesona. Daripada kasus-kasus sekarang yang saya kalau mau bicara tuh malu gitu. Apa sekian juz meniduri adik kandung gitu-gitu ya.